Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman yang sudah mengklik video ini? Pada kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara ngeprint di Microsoft Office Excel. Jika data sudah Anda buat dengan banyak, kemudian Anda bingung untuk bagaimana untuk ngeprintnya, silahkan simak video ini sampai habis. Nah, di sini saya sudah membuat data nilai siswa yang ingin saya print. Tapi sebelumnya kita rapikan dulu datanya ya, agar kelihatan bagus di printan nanti. Kita rapikan dulu sambil teman-teman bisa lihat bagaimana cara merapikan sebuah kolom pada Microsoft Office Excel. Caranya tidak begitu sulit ya kawan-kawan, tinggal ikuti saja kemana arah panah kursor ini berpindah-pindah, tinggal teman-teman ikuti saja. Karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat kolom, jadi di sini saya rasa saya tidak perlu menjelaskan, saya hanya langsung membuat kolom juga teman-teman. Di video sebelumnya juga ada, saya sudah meng-share bagaimana cara menggunakan rumus rata-rata, bagaimana membuat keterangan lulus atau tidaknya. Misal kalau dia nilainya rata-rata 50, apakah dia lulus atau tidak. Nah, itu secara otomatis jika datanya sudah jika datanya dibuat dalam jumlah banyak. Jika datanya dibuat dalam jumlah sedikit, maka ya kita langsung saja menentukan jika lulus atau tidaknya. Sini saya ingin membuat nilai rata-ratanya dulu. Nilai rata-rata langsung muncul ya teman-teman ya. Untuk saya buat nilai rata-rata tengah untuk rata-ratanya, keterangannya. Jika nilainya 60, jika nilainya keterangannya saya tidak perlu buat saja ya teman-teman, saya copy paste aja yang sudah ada di sini. Lulus atau tidaknya, kalau teman-teman mau melihat cara pembuatan rumus ini, silahkan klik video sebelumnya ya, bagaimana menggunakannya. Nah, karena dia di sini nilainya 67, maka dia tidak lulus. Berarti tergantung nilai KKM-nya teman-teman, nilai standarnya berapa, nilai standarnya. Dan di sini saya sudah menentukan nilai standarnya, yaitu berapa ya di video sebelumnya. Nilai standarnya 70 teman-teman, nilai standarnya 70, nilai standarnya 70. Nah, berarti dari 10 siswa ini ada 4 orang yang tidak lulus. Nah, sini saya tidak membahas masalah bagaimana cara membuat rumus lulus atau tidak lulusnya ini, keterangannya ini, tapi di sini saya mau membahas masalah bagaimana cara ngeprint di Microsoft Office Excel. Sebelumnya, sebelum Anda ngeprint, tentukan dulu jenis kertas yang ingin Anda gunakan. Contohnya ada kertas legal, kertas A4 gitu ya. Biasanya itu biasa dipakai di dalam sekolah maupun perkantoran. Kertas A4 legal. Nah, kalau sudah seperti ini,
kita buat secara manual aja ya, bukan secara teori, karena secara praktik itu lebih mudah daripada menggunakan teori yang ada di buku. Sini saya meng-share ilmu yang saya share di sini atau pengalaman yang saya share berdasarkan praktik gitu. Sebelum Anda ngeprint, lebih baiknya Anda print preview dulu. Apa itu print preview? Print preview itu adalah sebuah cara bagaimana melihat hasil dari printan yang akan kita lakukan. Print preview. Nah, maka hasil yang akan muncul di printer itu, hasil yang akan didapatkan di printer, dihasilkan oleh printer itu seperti ini. Kita zoom dulu ya, kita zoom. Nah, seperti ini. Berarti ada yang kepotong, teman-teman. Nah, agar tidak ada kepotong ya, kita tentukan dulu jenis ininya, apa namanya, apakah dia landscape atau vertikal. Kita di sini pakai yang landscape aja ya, yang landscape. Jenis kertasnya apa, jenis print datanya itu yang akan landscape. Kalau untuk apa namanya, jenis kertasnya di sini kita pakai A4 ya teman-teman. Ini A4. Oke. Nah, kalau kita menggunakan A4 masih ada space di kiri maupun di kanan, di bawah maupun di atas untuk teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, maka hasil previewnya apa namanya, bisa dikatakan tidak jauh beda dengan hasil output yang ada di komputer, karena hasil preview print preview ini didesain oleh Microsoft agar mempermudah kita bagaimana melihat hasil cetakan yang ingin kita buat. Nah, kalau di zoom kecil, maka akan kelihatan jenis kertas atau hasil yang akan diperoleh oleh komputer tersebut. Nah, ini kita masih memiliki banyak data. Ini kalau datanya sedikit, bagaimana kalau banyak? Kita close dulu, kita copy paste aja ya teman-teman. Kita copy paste, kita kecilin dulu, ya, kita copy aja ini biar apa namanya, enggak apa-apa namanya sama. Toh juga yang terpenting di sini bagaimana cara ngeprint ya, bukan bagaimana cara membuat data yang bagus. Untuk nomornya tinggal digeret aja ya teman-teman. Nah, untuk lulus tidak lulusnya sama, tinggal digeret aja. Tuh, nah di sini kita masih memiliki space di kanan. Nah, agar suatu saat apa namanya, saya berbagi di sini bagaimana kalau dia lebih ya, coba aja ya, kita paste. Nah, dia kan udah lebih dari ukuran kertasnya. Contohnya kalau kita lihat dari di page layoutnya, maka akan jadi 2 kertas. Nah, 2 lembar ini. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana agar membuatnya jadi 1 lembar ya teman-teman. Kembalikan dulu biar tidak normal, kita kembalikan dulu secara normal. Nah, ini dia teman-teman, 2 lembar. Saya ingin ngeprintnya bagaimana agar bisa menjadi 1 lembar. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Kalau data Anda seperti ini, data teman-teman seperti ini, tunggu caranya dulu, saya buatnya dulu. Sini kita pakai mesin Roman. Ukurannya biasanya kalau atasnya itu atau judulnya itu menggunakan ya besar, lebih besar lah. Tuh, kurangnya dikit menjadi 16 saja. Nah, kalau sudah seperti ini, print preview lagi.
print preview, nah dia akan menjadi dua lembar teman-teman. Bagaimana cara membuatnya untuk menjadi satu lembar? Tinggal kita klik setup, itu pastikan landscape ya. Kalau sudah landscape, oke dulu. Ini kita menggunakan kertas A4. Oke. Nah, agar bisa diedit, tinggal centang pada button show margin. Nah, ini bisa digeser-geser ya teman-teman, bisa digeser sesuai kebutuhan. Saya geser dikit ke atas, nah ini saya geser ke bawah biar bisa jadi satu lembar sampai mentok. Yakinlah teman-teman, print preview ini merupakan bentuk dari printan yang akan muncul di komputer. Jadi nah setelah digeser tadi maka dia sudah menjadi satu lembar. Kita buktikan dulu menggunakan PDF ya. Kalau masih ragu dengan ini, buktikan dengan menggunakan PDF ya teman-teman. Kalau di page layoutnya dia sudah jadi satu lembar, kecilin dulu. Jadi satu lembar, yang aktif hanya satu lembar ya. Kita buktikan menggunakan PDF. Bagaimana kalau saya tidak memiliki software export to PDF? Gampang, tinggal print aja teman-teman, print. Tapi di sini ada bilang Nitro PDF Creator. Itu kalau sudah seperti ini tinggal oke saja, save, maka otomatis dokumen Anda itu akan menjadi format PDF. Kasih nama, jangan lupa, contohnya namanya nilai siswaku. Itu nilai siswaku, simpan di database. Oke, nah sekarang kita buktikan apakah benar PDF-nya itu hanya satu lembar. Sabar dulu ya teman-teman, masih dalam proses eksportan ke PDF. Di sini saya banyak aplikasi teman-teman, jadi laptop saya agak lambat. Nah, creating PDF. Nah, kalau sudah selesai, buka database. Nah, ini dia. Oh, bukan. Nah, ini nilai siswaku. Coba kita buktikan dengan cara membuka open with Nitro Pro. Apakah dia jadi satu lembar atau dua lembar? Udah dua, kebuka tutup satu. Aduh, ada gangguan teman-teman, ada gangguan. Tahap yang terjadi, apakah misi kita failat? Kita tunggu ya. Kita bantu dengan refresh. Intinya teman-teman, silahkan digeser aja marginnya, marginnya sampai menjadi satu lembar. Akan tapi bagaimana kalau dua lembar jadi satu lembar? Itu nanti mungkin cara ngeprintnya itu yang di setting, bagaimana printnya itu bolak-balik. Itu kita
Nah, ini dia. Nah, jadi satu lembar. Nih, one of one, bukan dua di sini. Kalau dia dua lembar maka one of dua atau one of two. Seperti ini dia teman-teman. Padahal tadi kan kalau kita lihat bahwa pada dasarnya dia akan menjadi dua lembar, tapi karena kita sudah mengedit marginnya maka dia menjadi satu lembar. Itu mungkin itu saja dulu yang ingin saya bagi pada kali ini. Selebihnya nanti kalau sekiranya Anda kebingungan di lain materi atau di lain permasalahan khusus pada Microsoft Office, silahkan tulis aja di kolom komentar masalah apa yang akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.